Ini ada tampilan ini backlight LCD ya, ada tampilan backlight LCD-nya. Jadi yang ini nih adalah warna backlight LCD. Kalau untuk tampilan LCD dia nggak seperti ini. Nah, ini untuk MacBook nyala nih ya. Ini nyala nih. Ini lampu keyboard nih terlihat nih. Cuma di LCD-nya tidak ada tampilan. Kembali lagi dengan Askadi Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempatnya tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tip bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempatnya tepat. Iya, ini ada servisan MacBook. Saya belum tahu apa tipe MacBooknya. Ini dikirim dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita buka paketnya. Setelah WA-an dengan saya, dia menceritakan tentang kronologi kerusakan MacBooknya. Lalu dia memutuskan bahwa MacBook akan dikirim ke tempat saya untuk dilakukan pengecekan. Masalahnya di mana? Dan kalau memang masih bisa diperbaiki. Kalau enggak ya berarti cancel. Ini kita cek dulu nanti kerusakannya di mana. Sekilas sih kalau menurut keterangan dari pemilik, jadi MacBook pada saat dinyalakan mengalami no display. Nah, no display-nya ini kita nggak tahu disebabkan oleh apa. Apakah karena ada masalah di RAM, atau ada masalah di LCD-nya, atau ada masalah lain. Jadi keterangan dari pemilik hanya itu. Jadi buat rekan-rekan yang di luar Jakarta, kalau mau servis MacBooknya ke tempat saya, bisa dikirim lewat jasa pengiriman barang seperti yang dilakukan oleh rekan kita ini dari Palembang. Oh, ini kayaknya MacBook Pro MD101 atau MD102 ya, MacBook Pro tahun 2011 atau tahun 2012. Ini kita lihat dulu nih. Ini MacBook jadul. Ini ya MacBooknya ya, model A1278 ya, model A1278 nih MacBooknya. Berarti benar MacBook jadul ya. Ini coba kita tes nyala MacBooknya, coba cek baterainya dulu. Baterai masih banyak. Oke, ini kita nyalain MacBooknya. Ini ada tampilan. Ini ada tampilan ini backlight LCD ya, ada tampilan backlight LCD-nya. Jadi yang ini nih adalah warna backlight LCD. Kalau untuk tampilan LCD dia nggak seperti ini. Nah, ini untuk MacBook nyala nih ya. Ini nyala nih. Ini lampu keyboard nih terlihat nih. Cuma di LCD-nya tidak ada tampilan. Ini untuk caps lock terhubung ya. Ini caps lock terhubung, berarti ini nyala. Nah, ini salah satu indikator ya. Kalau kita nyalain MacBook nih, untuk lampu caps lock-nya ini kita pencet seperti ini, hijau, ini berarti terhubung. Tapi di LCD ini nggak ada tampilan. Oke, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah kita bongkar MacBook-nya. Ya, kita cek satu persatu, mulai dari RAM-nya, dan juga kita akan melakukan pengecekan untuk LCD-nya. Apakah kerusakan ini di LCD atau bukan? Oke, kita bongkar MacBook-nya ya. Nah, ini MacBook-nya kita matikan paksa untuk kita bongkar. Oke, MacBook udah mati. Nah, ini kita siapin perabotan lenong ya. Kita siapin perabotannya atau kelengkapan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan kerusakan MacBook Pro tipe A1278 tahun 2011 atau 2012. Ini kita belum tahu ini tahunnya berapa. Kita bongkar ya. Dan ini kan MacBook juga nggak ada tampilan, jadi kita belum bisa ngecek nih tahun berapanya. Tapi dari beberapa komponen MacBook kita udah bisa ngecek tahun berapa. Oke, kita bongkar. Ini kita buka. Ini kalau dilihat dari soket LCD-nya ini MacBook Pro MD102 tahun 2012 tipe A1278. Ini perbedaannya, kalau MacBook yang tahun 2011 ini lebih ke sini ya, nggak miring seperti ini, tapi lebih di sini untuk soket tabel fleksibel LCD-nya. Dan untuk warna ininya masih agak kuning. Nah, ini udah putih. Ini tahun 2012 tuh. Jadi bisa dilihat indikatornya dari sini aja bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ini langkah pertama, kita coba bersihkan dulu konektor LCD-nya dengan menggunakan tisu, atau juga bisa dengan menggunakan penghapus pensil. Jadi kalau penghapus pensil nggak ada, kita bisa menggunakan tisu. Kita coba nyalain lagi. Tuh, untuk MacBook putih nyala tuh, fan muter ya. Nah, dilihat dari lampu indikatornya ini warna putih. Ini adalah ciri khas MacBook generasi yang lama. Kalau dia nyala, ini lampu logo Apple ini nyala. Tapi di sini tetap nggak ada tampilan tuh. Ya, ini kita matiin lagi, kita cabut paksa. Nih, kabel fleksibel hard disk saya lepas dulu buat ngecek. Kalau memang LCD-nya nggak ada masalah, nanti dia akan muncul tampilan di sini adalah folder tanda tanya karena sistemnya kita cabut. Ini kita nyalain lagi ya. Nih, ini kita lihat nih. Tadi untuk kabel fleksibel LCD udah kita bersihkan, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini kabel fleksibel hard disknya kita lepaskan juga. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap sama. Di indikator lampu ini adalah lampu backlightnya yang nyala, tapi untuk LCD-nya enggak. Oke, kita cabut lagi. Nah, untuk pengetesan selanjutnya, untuk harddisk jangan kita pasang. Kenapa kok nggak kita pasang? Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan di sistem atau macOS-nya rusak. Bisa macOS-nya ngalami crash, bisa juga macOS-nya ngalami kerusakan. Oke ya. Untuk langkah selanjutnya, coba kita cek RAM-nya. Nah, ini ada korosi nih di RAM, bagian RAM yang warnanya itu kuning gelap. Tapi untuk lampu backlightnya nyala. Biasanya kalau misalnya dia ada masalah juga di RAM-nya, biasanya nggak ada tampilan walaupun hanya lampu backlight. Tapi ini tadi untuk lampu backlightnya nyala. Ini
kita coba bersihkan. Oke, kita pasang ulang. Nah, untuk selanjutnya kita tes dengan menggunakan adaptor langsung nih. Kita tes dengan adaptor biar nggak bolak-balik lepas soket baterai, takut malah rusak nanti. Jadi kalau kita pakai adaptor kan agak aman. Oke, ini kita hubungkan ya. Tetap lampu backlight tetap nyala, tapi untuk LCD-nya mati. Untuk LCD nggak berfungsi. Kalau ini lampu backlight ya, tapi untuk LCD itu nggak ada nih tampilan. Kalau dia LCD-nya nggak ada masalah, warnanya adalah putih. Ini udah mulai mau mengarah kemana kerusakannya ya. Kalau menurut saya ini kerusakannya bisa di LCD-nya yang rusak. Oke, tetap nggak ada tampilan. Sekarang kita matikan lagi ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita bongkar nih LCD-nya. Jadi LCD-nya kita lepaskan dari unit MacBook, kita ganti dengan LCD yang lain. Kita tes dengan menggunakan LCD yang lain. Nanti hasilnya bagaimana. Nah, sekarang kita lepas dulu LCD-nya. Ini bautnya juga udah banyak hilang, itu bautnya udah bukan baut aslinya semua. Ini kabel antena WiFi ya. Oke, sekarang kita lepaskan baut yang mengikat LCD. Coba kita lihat nih kabel fleksibel LCD yang di sini, kayaknya nggak ada masalah nih. Ya kalau misalnya kabel fleksibel LCD-nya yang rusak ya kita ganti kabel fleksibel LCD-nya. Tapi kalau misalnya LCD-nya yang rusak ya kita ganti LCD-nya. Nah, ini adalah MacBook Pro MD102. Itu bisa kita lihat dari nih indikatornya dari soket kabel fleksibel LCD ini. Beda kalau MD101 tuh warnanya nggak putih tapi agak kekuningan. Nah, ini kita coba tes dulu dengan LCD yang lain dengan tipe yang sama. Ini sama nih MD102 juga. Kita coba tes dengan menggunakan LCD MacBook yang lain ini. Ini perlu saya tekankan sekali lagi bahwa tadi ada cahaya di LCD itu bukan LCD, tapi itu adalah lampu backlight LCD yang nyala. Fungsi lampu backlight LCD adalah untuk menerangi LCD pada saat MacBook dinyalakan. Nah, itu cahaya tadi adalah backlight LCD-nya. Nah, untuk LCD-nya masih tanda tanya besar ya, apakah dia mengalami kerusakan atau enggak. Tapi kalau sesuai dengan pengalaman yang saya sering temuin, itu LCD mengalami kerusakan. Jadi ada nyala lampu itu adalah lampu backlight-nya LCD. Nah, untuk membuktikan yang rusak yang mana ya kita harus lakukan pengetesan. Ini ya, kita akan lakukan pengetesan. Ini kita pasang nih. Nah, ini LCD yang lama yang tadi saya buka, penutup casing untuk WiFi nya ini saya lepas. Ini penutupnya. Nah, ini LCD bawaan dari MacBook. Nah, ini LCD buat ngetes. Oke, karena ini buat ngetes, jadi kita nggak pasang semuanya. Kabel antena WiFi dan kabel webcam kita nggak hubungkan dulu. Kita hubungkan adalah kabel konektor fleksibel LCD, kita hubungkan. Oke, sekarang kita cek nyala. Kita lihat nih hasilnya bagaimana. Ini sama nih ya, ini terhubung tapi dia nggak ada tampilan. Nah, bisa jadi ini kerusakan di tempat yang lain ini ya. Tuh, kita ganti LCD tetap sama hasilnya. Nih, coba kita pasang harddisknya ya. Ini LCD nggak terhubung ini. Ini lampu keyboard nyala, tapi di sini nggak ada ya. Nah, berarti ini kita harus lakukan pengecekan lebih lanjut lagi ya, terutama di logic boardnya. Oke, sekarang kita bongkar logic boardnya. Sebelum kita bongkar logic boardnya, kita pasang dulu LCD-nya ya, biar nggak berantakan. Jadi kita kembalikan lagi LCD-nya. Ini kita bongkar ulang LCD yang buat ngetes tadi. Kita pasang kembali LCD aslinya dia. Ini LCD aslinya dia ya. Ini kita pasang ya. Ya bisa dibilang ini adalah kerusakan MacBook No Display juga. Nah, penyebab MacBook No Display itu banyak macam. Bisa karena IC backlight-nya, bisa karena RAM-nya, bisa juga karena LCD-nya yang rusak, atau bisa juga masalah itu di logic board-nya ini. Oke, setelah kita pasang ulang LCD-nya, ini untuk WiFi card-nya kita pasang ulang juga ya. Jadi ya biar nggak berantakan. Oke, sekarang kita bongkar logic board-nya ya. Kita bersihkan dulu soket konektor kabel fleksibel LCD dan juga kita bersihkan logic boardnya nanti, tapi kita bersihkan dulu soketnya ini. Oke, ini kita biarkan dulu biar kering ya. Nanti baru kita lakukan pengetesan ulang dengan menggunakan LCD yang tadi kita gunakan untuk melakukan pengetesan. Kalau misalnya di LCD yang kita gunakan ini juga nyala, berarti di LCD yang aslinya itu juga akan nyala. Ini misalnya dites menggunakan LCD eksternal, kemungkinan dia ada tampilan. Jadi kalau kita tes menggunakan LCD eksternal tuh kita colok di sini nih. Kalau untuk tipe MacBook yang lama ya. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan ulang dengan menggunakan LCD yang tadi kita gunakan buat ngetes. Kalau LCD yang bawaan dia kan udah kita pasang tadi, jadi kita gunakan LCD yang tadi buat ngetes. Kita tes nggak usah dirakit ya, langsung seperti ini aja. Hasilnya bagaimana nih setelah kita bersihkan? Kalau memang hasilnya tetap sama, berarti ini masalah di logic board dan ini harus kita lakukan pengecekan secara menyeluruh ya untuk IC-IC-nya.
tetap hasilnya sama, nggak ada tampilannya, nggak ada folder datanya. Ini kemungkinan besar masalahnya di logic board ini. Kita kasih tanda dulu ya buat mastiin bener nggak ini IC ini, karena kan kita harus cek lagi ya. Nah, dari hasil pengecekan yang saya lakukan, ada IC yang bermasalah, IC yang berhubungan dengan soket konektor kabel fleksibel LCD, dan ini akan kita beritahu kepada pemilik apakah akan lanjut untuk servis atau cancel ya, karena berkaitan dengan masalah biaya ya, berhubung ini MacBook lama ya. Jadi untuk keputusannya kita akan menghubungi pemilik. Sekarang kita rakit ulang logic boardnya ya. Ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi proses pengecekan kerusakan yang saya lakukan untuk MacBook Pro MD102 tahun 2012. Tipenya 1278 yang 13 inch. Nah, dari hasil pengecekan MacBook mengalami kerusakan di IC yang berhubungan dengan soket konektor kabel fleksibel LCD. Dan untuk keputusannya bagaimana, saya serahkan pada pemilik apakah akan lanjut untuk servis atau cancel. Oke ya, buat rekan-rekan, kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur sampai Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya di bawah ini. Begitu juga nih buat rekan-rekan yang mengkonsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung agar saya bisa lebih detail, lebih gamblang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.